Tapi di luar soal tidak adanya teguran, saya juga melihat bahwa ini sesuatu yang sangat-sangat direncanakan. Karena 7 orang bertemu dalam satu kesempatan yang sama dari 5 partai berbeda, ini udah pasti mereka rembuk dulu gitu. Gak mungkin tiba-tiba datang. Selamat malam semuanya. Beberapa hari yang lalu ada satu berita yang cukup mengejutkan di Pilkada Jakarta. Karena tiba-tiba ada 7 orang kader dari 5 partai berbeda mendatangi Pramono dan menyatakan dukungannya. Padahal partai mereka, partai tempat mereka bernaung itu semuanya tergabung di Kim Plus Plus. Ya ini supaya lebih detail saya coba sebutkan nama-namanya karena ini juga sudah beredar di media. Yang pertama ada Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari Partai P3, kemudian Nafiuddin dari Partai Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI. Wah, ini juga mengejutkan gitu ya. Setahu saya PSI ketuanya masih Kaesang. Apa udah ganti? Ini kok tiba-tiba dukung Pak Pramono. Terus kemudian ada Riko dari Partai PAN, lalu Ahmad Syukri serta Oktofudin dari Partai PKB. Jadi sebenarnya saya sudah baca berita ini 3 hari yang lalu ketika mereka datang ke Pramono dan menyatakan dukungan gitu ya. Tapi tidak langsung saya bahas karena saya masih menunggu respon dari partai politik yang menaungi mereka. Dan hari ini setelah 4 hari mereka lakukan pertemuan dengan Pramono dan menyatakan dukungan kepada Pak Pramono, ternyata semua partai tempat mereka bernaung tidak ada satupun yang memberikan sanksi kepada para kadernya ini gitu. Inilah yang kemudian menurut saya ini ajaib gitu, karena mereka ini adalah caleg DPRD di pemilu tahun 2024 lalu. Mereka 7 orang ini dari 5 partai berbeda, semuanya pernah menjadi caleg gitu ya. Dan sekarang alasan mereka untuk mendukung Pramono dan Rano Karno karena katanya itu masyarakat yang memilih mereka di pemilu 2024 lalu itu lebih condong kepada Pramono katanya. Sehingga kalau mereka kemudian kampanye atau turun ke bawah gitu ya, ini masyarakat ini nggak bisa menerima RK karena mayoritasnya mendukung Pramono dan Rano Karno. Makanya kemudian mereka balik gitu ya, atau belok menyatakan dukungan kepada Pramono karena lebih sesuai dengan orang-orang yang memilih mereka di pemilu tahun 2024 lalu. Ya, yang kita tahu itu alasan yang cuma dibuat-buat ya. Ya, itu alasan aja gitu. Alasan benernya sih mungkin karena mereka melihat bahwa pasangan RK dan Suswono ini udah nggak ada harapan. Apalagi melakukan blunder kemarin ya, ini soal janda dan kemudian disuruh nikahi pengangguran dan disamakan dengan cerita Khadijah dan Nabi Muhammad gitu. Itu blunder fatal. Jadi wah, kayaknya udah nggak ada harapan. Udahlah pindah aja daripada mendukung orang yang kalah gitu kan. Nggak dapat apa-apa. Jadi kalau kemudian 7 orang caleg dari 5 partai Kim Plus Plus membuat kelompok-kelompok relawan untuk memenangkan pasangan Pramono dan Rano Karno, itu karena memang kans Pramono dan Rano untuk menang di Pilkada Jakarta ini jauh-jauh lebih besar dibandingkan Ridwan Kamil dan Suswono yang sudah nggak ada harapan kayaknya. Nah, ketika mereka hari ini tidak diberikan sanksi teguran apa-apa, bahkan partai-partai tempat mereka bernaung seperti PKB, Nasdem, P3, PSI, PAN tidak memberikan pernyataan apapun. Ini kan menunjukkan bahwa partai-partai ini merestui mereka ini gitu. Karena ini sebenarnya kan nggak tertib gitu. Ada kader mereka yang kemudian tidak tertib dan membelot atau mendukung calon yang tidak didukung oleh partainya. Kan itu adalah sebuah kesalahan seharusnya gitu. Tapi karena ini tidak ditegur gitu ya, tidak diberikan sanksi apa-apa, bahkan tidak ada komentar dari partai-partai tempat mereka bernaung, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya partai mereka emang udah lebih dulu dukung Pramono dan Rano Karno gitu. Ya karena kalau partai-partai ini serius seperti PAN, PKB, Nasdem, P3, PSI serius untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, mereka pasti tersinggung nih gitu. Kita udah capek-capek mau dukung Ridwan Kamil dan Suswono, ini malah dukung yang lawannya. Itu pasti mereka tersinggung tuh. Pasti ada sanksi, minimal teguran atau minimal ada pernyataan lah gitu bahwa mereka harus dukung RK dan Suswono.
Mestinya, gitu. Tapi ini nggak ada. Ini kan menunjukkan bahwa memang partai-partai ini memang secara formalitas mendukung RK, tapi di lapangan lebih mendukung Pramono dan Rano Karno. Sehingga dari sini saya terus terang jadi teringat dengan cerita Mas Pram ketika baru ditunjuk sebagai calon gubernur Jakarta. Mas Pram itu cerita, meskipun hanya didukung oleh PDI Perjuangan dan Hanura, sebenarnya, kata Mas Pram, ada beberapa ketua umum partai yang langsung nelpon dan menyatakan dukungannya. Memang kita sudah dukung, secara formal sudah mendukung RK dan Tuswono. Tapi, katanya, secara pribadi sebagai ketua umum partai, kita akan dukung Pramono dan Rano Karno. Nah, dari sinilah dampaknya kita bisa melihat dan identifikasi siapa kira-kira ketua partai yang nelpon Mas Pram gitu. Karena Pak Pramono nggak menyampaikan siapa ketua umum yang dimaksud ya, karena nggak etis lah gitu ya. Tapi dari 5 partai itu, PAN, PKB, Nasdem, P3 dan PSI gitu ya, bisa kita pastikan bahwa salah satunya pasti bukan PSI. Karena nggak mungkin Kaisang nelpon Pak Pramono, Mas Pram, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, kalau PSI nggak mungkin, Kaisang nggak mungkin. Jadi ya mungkin sisanya PKB, PAN, Nasdem, dan P3 yang nelpon Mas Pramono untuk menyatakan dukungan di Pilgub DKI Jakarta. Nah, kalau dalam analisa pilkada gitu ya, memang Ridwan Kamil ini ketika dia maju di Pilgub Jakarta, bukan di Jawa Barat gitu ya, itu memang sudah sejak awal gitu ya. Sejak awal saya curiga bahwa ini adalah cara untuk menghabisi Ridwan Kamil atau cara untuk menghabisi lawan-lawan politik yang punya potensi untuk maju di Pilpres 2029. Karena Anies sudah selesai, dia nggak bisa maju di Pilgub manapun, Jakarta, Jawa Barat dia nggak maju. Tersisa Ridwan Kamil nih, yang paling ceriwis, yang paling heboh di sosial media gitu ya. Sehingga dia kalau dibiarkan punya panggung dari tahun 2024 sampai 2029, ini dia berpeluang bisa maju dari partai manapun di Pilpres 2029 nanti. Jadi itulah nampaknya alasan Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta untuk sengaja dikalahkan. Karena kalau Ridwan Kamil tetap bertahan di Jawa Barat, udah pasti dia akan menang lagi. Gitu. Karena dia petahana tuh. Dia punya peluang yang sangat tinggi, sangat besar sekali untuk bisa menang di Pilgub Jawa Barat gitu. Tapi kemudian dia diseret ke Jakarta untuk sengaja dikalahkan. Karena di Jakarta, dalam logika atau dalam hitung-hitungan survei, Ridwan Kamil ini pasti kalah kalau melawan Anies ataupun Ahok. Itu sudah ada simulasinya gitu. Ya sebelumnya kan nggak ada Pramono gitu ya, yang berpeluang untuk maju di Pilgub kan awalnya kan Anies atau Ahok gitu untuk menantang Ridwan Kamil. Awalnya gitu. Tapi setelah muncul Pramono, ternyata juga ngos-ngosan Ridwan Kamil ini untuk bisa memenangkan Pilgub Jakarta. Ya karena memang kembali lagi kepada tujuan awalnya. Tujuannya bukan untuk dimenangkan, untuk dihabisi dan tidak bisa punya panggung lagi sampai tahun 2029. Nah sekarang kalau partai-partai dari 5 partai kemarin di Kim Plus mendatangi Mas Pram, seperti PKB, PAN, Nasdem, dan PSI gitu ya, mendatangi Mas Pram dan menyatakan dukungan, ya karena mungkin mereka berharap bahwa ya memang yang menang adalah Pramono dan Rano Karno. Karena kekalahan Ridwan Kamil ini tidak hanya menguntungkan Prabowo Subianto. Prabowo untung jelas gitu. Kalau Ridwan Kamil ini kalah, otomatis dia nggak punya panggung. Dia bukan pejabat apa-apa, dia bukan apa-apa, sehingga sampai tahun 2029 dia nggak bisa tuh memainkan narasi-narasi atau pemberitaan di media. Karena dia bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi dia akan kesulitan untuk bisa maju di Pilpres 2029. Dan Prabowo diuntungkan gitu. Karena nggak akan punya lawan yang kuat. Karena Anies sudah nggak bisa gitu ya. Ganjar juga kan sudah selesai, sudah kalah, dan kemudian kan tidak bisa masuk sebagai menteri, jadi otomatis nggak punya panggung. Ridwan Kamil juga kemudian kalau kalah di Jakarta selesai. Nah, selain menguntungkan Prabowo Subianto gitu ya, kekalahan Ridwan Kamil ini juga menguntungkan ketua-ketua partai secara otomatis. Kenapa? Karena di Pilpres 2029 yang bisa memutuskan seorang calon itu kan ketua umum partai masing-masing. Sehingga kalau Ridwan Kamil ini nggak ada, pertimbangan sebagai capres-cawapres lawan Prabowo atau cawapres yang mendampingi Prabowo nantinya, otomatis
hanya tersisa dari para ketum-ketum partai, otomatis gitu. Sehingga ini bukan soal menang kalah lagi di Pilpres 2029 gitu. Yang penting para ketua umum partai ini bisa maju di Pilpres. Entah sebagai capres, cawapres, atau cawapresnya Prabowo, menang atau kalah urusan nanti. Yang penting Ridwan Kamil nggak ada. Atau orang-orang yang bukan ketua umum partai nggak bisa maju di Pilpres 2029. Sehingga wajar kalau kemudian ada 5 partai yang menyatakan dukungan kepada Pramono dan Rano Karno, dan mereka, para caleg atau kader dari 5 partai ini, sama sekali tidak diberikan teguran atau sanksi. Karena langkah mereka menguntungkan ketua umum partainya. Ketua umum partainya suka nih gitu. Bagus ini gitu. Apalagi Kaisang, wah suka. Ya karena kalau nggak ada Ridwan Kamil, kan otomatis Kaisang nggak punya saingan. Kan yang punya sosial media gitu ya, yang sosmed banget, yang nge-host di YouTube, yang secara rutin nge-host itu kan cuma Kaisang gitu. Jadi kalau Ridwan Kamil nggak punya panggung, udah selesai dia. Bukan apa-apa gitu. Jadi ya wajar kalau ini kemudian tidak ada teguran. Tapi di luar soal tidak adanya teguran, saya juga melihat bahwa ini sesuatu yang sangat-sangat direncanakan. Karena 7 orang bertemu dalam satu kesempatan yang sama dari 5 partai berbeda, ini udah pasti mereka rembuk dulu gitu. Nggak mungkin tiba-tiba datang, nggak sengaja deh ketemu, nggak mungkin gitu. Jadi mereka ini sudah konsultasi, kemudian memikirkan dan menganalisa gitu ya, kemungkinan-kemungkinan atau resiko yang mungkin akan mereka dapatkan. Hitung-hitungannya tuh pasti udah mateng gitu. Sudah dibahas oleh mereka sebelum bertemu dengan Mas Pram atau Pramono Anung gitu. Jadi ini adalah satu gerakan yang sangat terencana, direstui oleh ketua-ketua partainya untuk kemudian menyatakan dukungan kepada Pramono dan Rano Karno. Sehingga dengan ini gitu ya, ini kan sebenarnya cuma cuma casing atau cuma satu pemberitaan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka ini 5 partai ini, PAN, PKB, Nasdem, P3, dan PSI, itu sebenarnya mendukung pasangan Pramono dan Rano Karno dengan aksi 7 orang caleg ini gitu ya. Itu pesannya kepada para simpatisan atau para pemilihnya gitu. Nah, saya sangat meyakini bahwa sebelum 7 orang ini datang kepada Pramono dan Rano Karno, Ridwan Kamil dan timnya itu udah nyadar gitu bahwa mereka ditinggalkan. Ridwan Kamil dan Suswono itu pasti sudah ngerti gitu bahwa 5 partai ini nggak bergerak di Pilkada DKI Jakarta. Makanya kemudian elektabilitas mereka nggak naik-naik gitu. Sehingga dengan situasi yang seperti itu, wajar dan masuk akal kalau Ridwan Kamil jadi panik gitu. Tiba-tiba nemuin Prabowo Subianto, tiba-tiba nemuin Pak Jokowi. Harapannya 5 partai yang sudah belok ini itu bisa kembali dan solid mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi nampaknya itu nggak bisa dilakukan karena Pak Jokowi nggak bisa memberikan jawaban yang konkret, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya, sudah bukan presiden. Prabowo sendiri lebih diuntungkan kalau Ridwan Kamil yang kalah. Nggak, atau lebih benernya atau lebih lebih ada beritanya di media kalau kita bilang ya Prabowo lebih diuntungkan kalau Ridwan Kamil yang kalah gitu kan, itu kan analisa. Tapi kalau kita perhatikan dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di media, ini Pak Prabowo hari ini nampaknya lebih fokus kepada dirinya sebagai presiden dan mempersiapkan pemerintahan yang baru. Jadi nggak terlalu ngurusi soal pilkada. Pilkada itu terserahlah siapa yang menang, kira-kira begitu. Jadi ya saya jadi menyadari bahwa Ridwan Kamil kayaknya ketika kemarin bertemu dengan Prabowo dan Jokowi itu adalah bagian dari upaya karena saking stresnya dia ngelihat 5 partai nggak bergerak sama sekali. Jadi ya Ridwan Kamil ditinggal sendiri, dan bagi Suswono ya dia memang sudah melakukan blunder dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan terlepas dari soal partai-partai yang sangat jeli atau melihat Pramono unggul atau Pramono kemungkinan besar bisa menang di Pilgub Jakarta dan kemudian membuat mereka belok, tapi di luar soal itu memang Pramono Anung ini yang sebelumnya diragukan, yang sebelumnya dipertanyakan, hari ini kemudian memberikan satu jawaban bahwa dia ini memang adalah seorang politisi yang melakukan investasi politik selama bertahun-tahun gitu ya.
punya hubungan baik dengan semua partai termasuk dengan Prabowo Subianto, menjadi jembatan antara komunikasi Ibu Megawati dengan semua ketua umum partai, sehingga dengan investasi politik yang sebesar itulah kemudian membuat semua ketua umum partai hari ini bisa menyatakan dukungannya kepada Pramono dan Rano Karno. Jadi ya selamat kepada Mas Pram dan Rano Karno gitu ya, karena kayaknya kalianlah yang akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya ucapkan selamat hari ini gitu karena kemenangannya sudah terlihat hari ini. Jadi biarlah saya yang menjadi orang pertama yang menyatakan, yang mengucapkan selamat kepada Mas Pram dan Rano Karno. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.